warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawati, guru kelas 5 SD Negeri Wiron 5. Bagi sebagian besar murid di kelas saya menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami dan mereka menganggap matematika itu membingungkan. Hasil asesmen awal menyadarkan saya bahwa peserta didik masih membutuhkan bimbingan dalam menyelesaikan masalah terkait materi uang. Prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan menjadi pegangan saya dalam mengajar. Model problem-based learning saya pilih agar peserta didik tidak hanya mampu berhitung, tapi juga memiliki pengalaman belajar, mampu memecahkan masalah dengan berpikir kritis, agar mampu mengambil keputusan dengan bijak di dunia nyata. Selama proses pembelajaran, saya juga mengajak siswa untuk belajar memahami konsep materi, mengaplikasi, dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, serta merefleksikan proses pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, saya mengajak anak-anak untuk belajar memecahkan masalah terkait uang dan mengelola uang saku dengan bijak, yakni dengan JITU. Jajan, bijak, tepat, berhitung. Mari ikuti pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan awal, saya menyapa murid lebih dulu, menanyakan kabar mereka, melakukan presensi, dilanjutkan doa. Dan tak lupa, saya mengajak murid untuk ice breaking, yakni salah satu cara membangkitkan semangat agar murid-murid jauh lebih siap untuk belajar. Untuk menarik perhatian murid, saya mengajak mereka bermain sulap. Saya meminta mereka menebak dan memperhatikan apa yang keluar dari telapak tangan saya. Saya membawa 2 lembar uang dan saya tunjukkan kepada mereka dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran hari ini. Hebat sekali semuanya, sip sekali. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Tia mau mengajak kalian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan uang. Nah, Bu Tia mau tanya dulu sebentar. Anak-anak kalau pergi ke sekolah, ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu diberi uang saku oleh orang tua tidak? Iya. Diberi uang saku semuanya. Nah, anak-anak pernah nggak merasa sakunya cepat habis begitu ya? Iya. Iya. Nah, hari ini Bu Tia akan mengajak kalian semua untuk mengelola uang saku dengan bijak. Mau? Mau. Siapa yang mau? Agar lebih mudah memahami, saya mengajak murid untuk melihat video tentang literasi mengelola uang. Dalam video dijelaskan tentang cara bijak mengelola uang saku, membedakan mana kebutuhan dan keinginan, dan tips untuk menabung. Pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka membuat jauh lebih bermakna dan menggembirakan. Tadi tipsnya bagaimana ketika kita menabung, tipsnya kita menyisihkan uang terlebih dahulu sebelum dipakai untuk jajan. Kita harus berkomitmen. Pada kegiatan inti, tahapan pertama yaitu orientasi masalah. Siswa diberikan suatu masalah yang harus mereka diskusikan dengan kelompok. Bantu Rani ya untuk memecahkan masalahnya. Dalam proses pembelajaran, menguatkan 8 dimensi profil lulusan, yakni kemandirian, komunikasi, kolaborasi, dan penalaran kritis. Pada tahapan ini, guru membimbing proses penyelidikan. Guru juga mengamati bagaimana cara mereka memecahkan masalah dan menemukan konsep pemecahan masalahnya.
Alur dalam penyelesaian masalah dikemas seperti petualangan. Setiap kelompok akan menyelesaikan petualangan pertama, lalu memenangkan bel dan melanjutkan ke petualangan kedua, yaitu petualangan jitu. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan ke petualangan 3, yaitu bermain peran. Agar lebih menarik dan menantang, setiap kelompok akan berlomba-lomba siapa yang tercepat dan dahulu menyelesaikan petualangan. Pada penyelesaian masalah pertama, siswa mencatat hal-hal penting bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kegiatan ini melatih pemahaman mereka, menemukan konsep, sekaligus menghubungkan dengan pengalaman jajan sehari-hari. Setelah mereka menyelesaikan tantangan pertama, pemahaman mereka akan diuji kembali melalui petualangan jitu, di mana tingkat level 1 hingga 4 dengan tingkatan kesulitan yang berbeda. Petualangan selanjutnya adalah petualangan bermain peran. Pada kegiatan ini, tahapan memahami bergeser menjadi tahapan mengaplikasi. Simulasi bermain peran menjadi penjual dan pembeli akan memberikan pengalaman langsung terhadap murid ketika mereka mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga belajar memahami bagaimana mengelola uang saku dengan bijak. Mereka juga belajar langsung berhitung berapa uang yang harus dibayarkan dan berapa kembaliannya. Selanjutnya, mereka akan membuat keputusan untuk jajan bijak, memilah jajanan mana yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, murid mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok yang lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Murid bersama guru mengevaluasi bersama. Kegiatan ini memberikan penguatan tentang memahami konsep dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang. Makanan-makanan ya sehat, minuman-minuman ya sehat. Mulai sekarang kita akan merencanakan. Jadi kalian memiliki uang saku masing-masing. Berbeda lah, ada yang 5.000, ada yang... Dari tahap mengaplikasi, sekarang bergeser menjadi tahap merefleksi. Pada tahap ini, murid diajak untuk membuat rencana pengeluaran uang jajan mereka selama 1 minggu. Murid tidak hanya mengingat kegiatan pelajaran yang telah dipelajari, tetapi juga memaknai dan merencanakan langkah selanjutnya. Bagi murid yang sudah selesai membuat rencana, mereka akan menunjukkan kepada guru untuk dikoreksi hasil pekerjaannya. Pada pelajaran seni sebelumnya, murid diajak membuat celengan dari botol bekas. Celengan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran matematika, mengelola uang saku dengan bijak. Jitu, jajan bijak, tepat berhitung. Ya, aku senang sekali bisa belajar matematika dan aku bisa mengelola uang jajanku. Di pembelajaran hari ini, aku menjadi lebih hemat dan tidak boros. Sekarang aku sudah tahu mana kebutuhan dan keinginan. Pada kegiatan akhir pembelajaran, selain memberikan penguatan kepada murid mengenai konsep yang telah dipelajari, murid juga melakukan refleksi proses pembelajaran. Ada apa saja konsep yang kita pelajari tadi? 1, penjuk, terus bisa juga diku. Habis itu diapakan tadi? Keslima. Pembelajaran jadi bermakna karena pembelajaran menjadi bagian dari diri mereka dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, murid tidak hanya mampu berhitung dengan tepat, tetapi juga bijak menggunakan uang. Matematika menjadi relevan, mudah, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan mereka.